Haleluya, haleluya. Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Eh, kita akan bersyukur kepada Tuhan karena hari-hari ini penuh dengan sukacita, khususnya buat umat Tuhan, bahkan khususnya juga buat orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, di mana merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya akan membaca firman Tuhan buat kita yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 20. Maka beginilah firman Tuhan. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudaraku dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan dengan seksama, para gembala-gembala itu, mereka pulang. Pulang bukan dengan persungutan, pulang bukan dengan kesal, pulang bukan dengan kecewa, tetapi mereka pulang sambil memuji dan memuliakan Allah. Ya. Berarti di sini kalau kita melihat dengan seksama, bahwa Natal itu membawa esensi yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kekristenan. Natal itu juga membawa hal-hal yang bisa memulihkan setiap umat Tuhan. Karena kita saat ini tidak lagi melihat para malaikat itu untuk berbicara kepada para gembala-gembala. Tetapi para gembala-gembala itu, ketika mereka bertemu dengan bayi Yesus, mereka bersukacita. Mereka bergembira, mereka bersorak-sorai, bahkan lebih daripada itu, mereka memuliakan Tuhan. Ketika mereka kembali, justru yang terjadi dalam kehidupan mereka adalah mereka memiliki hati yang sangat luar biasa. Kenapa mereka memiliki hati yang sangat luar biasa? Karena mereka sudah bertemu dengan Sang Juru Selamat itu. Makanya mereka bersukacita, makanya mereka bergembira, makanya mereka memuliakan nama Tuhan. Makanya hari ini saya memberikan judul perenungan saya ini di musim Natal ini, saudaraku dikasihi Tuhan, yaitu esensi Natal. Membawa perubahan. Sekali lagi, esensi Natal membawa perubahan. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita, apa esensi Natal membawa perubahan? Yang pertama adalah kegelapan menjadi terang. Nanti saudara bisa baca di dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat pertama. Yaitu esensi Natal yang pertama adalah kegelapan menjadi terang. Manusia sudah hidup di dalam kegelapan. Manusia sudah maunya sendiri. Tetapi ketika datang juru selamat, ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, Yesus melepaskan manusia dari kegelapan. Dia membawa manusia itu ke dalam terang yang ajaib. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan, mungkin saudara hari ini, mungkin kita hari ini berada di dalam kegelapan. Tetapi lewat perayaan Natal tahun ini, lewat esensi Natal membawa perubahan tahun ini, kita masuk ke dalam terangnya. Tinggalkan masa lalu saudara, tinggalkan dosa saudara, tinggalkan persungutan saudara itu hidup dalam kegelapan, tinggalkan kesombongan saudara itu hidup dalam kegelapan, tinggalkan saudaraku perselingkuhan kan itu hidup dalam kegelapan, tinggalkan korupsi itu hidup dalam kegelapan, tetapi masuk dalam terang,
yaitu tidak melakukan korupsi lagi, tidak pakai narkoba lagi, tidak selingkuh lagi, tidak apa saudara dikasih oleh Tuhan, tidak menipu orang lagi, tidak berbohong lagi. Itu masuk di dalam terang. Ya. Nah, itulah esensi Natal yang membawa perubahan. Yang kedua, esensi Natal yang membawa perubahan itu. Yang kedua adalah kebinasaan menjadi keselamatan. Saudara bisa baca nanti di dalam Matius pasal 1 ayat 21 sampai dengan 23. Yaitu orang sebenarnya adalah hidup dalam kebinasaan. Tetapi lewat kedatangan Yesus ke dalam dunia ini, dia membawa kabar baik. Dia membawa yaitu sukacita buat umat manusia, yaitu dia melepaskan manusia dari kebinasaan. Kenapa dia melepaskan manusia? Dia tidak rela manusia hidup dalam neraka. Dia tidak rela manusia ikut dihukum bersama dengan setan. Makanya dia datang ke dalam dunia ini untuk melepaskan itu, untuk membawa kita saudaraku dalam keselamatan kekal, dengan syarat harus menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, harus menerima dia, mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, harus mengakui dia bahwa hanya ada salah ya ini ya, ingat ini. Hanya ada jalan satu-satunya menuju sorga, hanya melalui Yesus Kristus. Kan dia berkata, Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti jelas di sini keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Amin. Makanya itulah esensi Natal yang membawa perubahan. Yang ketiga yang harus saya sampaikan kepada kita, saudaraku, esensi Natal yang ketiga adalah beban menjadi kelepasan. Nanti baca di dalam Lukas ayat 1 ayat 68. Yaitu beban menjadi kelepasan. Lukas pasal 1 ayat 68. Jadi dia melepaskan segala beban kita. Dia melepaskan segala pergumulan kita. Masalah yang kita hadapi. Kekurangan yang kita hadapi. Segala pergumulan kita dia lepaskan, saudara, dikasih oleh Tuhan. Dengan apa? Dia memberikan kelepasan dalam setiap pribadi kita. Saya sangat percaya di dalam Natal tahun ini kita mendapatkan kelepasan dari Tuhan. Amin, saudara dikasihi Tuhan. Mendapatkan kelepasan dari Tuhan. Kita tidak dibelenggu lagi. Kita tidak teror lagi. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan kelepasan dalam kehidupan kita. Makanya rayakan Natal tahun ini, saudaraku dikasihi Tuhan, penuh dengan semangat, bukan penuh dengan pertengkaran, bukan penuh dengan perselisihan, bukan penuh dengan kebencian, bukan penuh dengan amarah, tetapi saudaraku dikasihi Tuhan, sekarang kita sudah dilepaskan semuanya itu lewat kehadiran Yesus ke dalam dunia ini. Saudaraku dikasihi Tuhan, biarlah tahun ini menjadi tahun yang luar biasa di dalam setiap pribadi kita. Nah, untuk itu jangan lupa. Jika saudara berkenan, ya jangan lupa di subscribe supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.